Cilacap terkini menunggu gebrakan PJ Bupati Cilacap Yunita Dia Suminar untuk membersihkan birokrasi di Kabupaten Cilacap dan bagaimana nasib bidding pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan Bangga Bangun Desa dilanjutkan atau tidak. Eksklusif program Jaga Indonesia melaku bangun desa, like, subscribe, share, dan komen. Cilacap. Maka saya mohonkan Bapak Ibu, aku wong Cilacap, biasa bae ya, biasa bae wong Cilacap. Wis ngerti apa ngicone. Pak Taufik kowe karo dina-dina ya kancaku. Kayaknya bapaknya kan pinter ngaji ya. Pak Goji ya. Anaknya ora pinter, Pak. Mandang rapatnya genah bocah. Cumane sekolah aduh, jangan. Ya, jadi kancane dhewek kabeh. Ngerti lah Bang Jone ya. Jadi nek nyong modelnya ya terus terang bae. Nah, wong Cilacap tuh wincap ya. Jadi orang nggo munduk malah nyong wedi ya. Aja kan munduk ora nyong. Biasa bae. Jadi aja kayak berjuwis ya. Nah, SPPDN lucu. Yo ora lucu kalau SPPDN. Nyong seru ya. SPPDN kalau DKT bangsane lah. Polri barat nadang siap salah loh jadi siap salah lah bener apa boleh boleh banyak komandannya ya aja siap salah mas siap benar gue ya jadi ya orang salah terus ya nah jadi itu sebetulnya ya Cilacap itu seperti itu. Saya bukan orang yang dari kecil saya berprihatin. Saya nomor 7 dari 7 bersaudara. Kakak saya yang barat mau beli susu, barat sih baratnya tajim ya. Jadi artinya orang patia pinter, tapi lebih pinter sekang Taufik sih jelas. Ya mau dimaafkan ya. Istilah cilik untuk ya cilik gitu, jadi mohon maaf ya. Itu saya dari keluarga yang sangat, ibu saya rektor Pak. Nanti rektor apa? Rektor SD ya. Bapaknya pengawas. Itu lumayan bapak negeri. Nah, kakak-kakak saya semuanya juga ada yang PNS, ada yang swasta, ada yang bisnis cilik-cilikan, ada yang guru juga ya. Anak saya ada 13, semuanya sudah kerja. Apa baik ya? Arsitek loro, sipil telu, dokter gigi loro, planologi apa maning, teknik geofisika, teknik lingkungan, terus radiografer. Kabeh wis nyambut gawe. Berarti yakin yang orang rusui ya. Ya, orang kan wis pada kerja kabeh. Kakak-kakakku ya yo ora sugih sih, tapi ya cukup lah ya. Nek madang telu ya sih bisa ya. Jadi kira-kira begitulah profil saya. Jadi sederhana, bumbunya ya prihatin ya. Jadi bandingannya yang bingung nih, apa temen iki ya? Kamarnya bener-bener banget. Nyong dadi wedi nyong ngomong karo Dina mau ge. Kamarnya gede banget ya, main pisan kayak istana lah, ini harus satu rumah lah ya. Ya ngomong kan Dina ngajak nyong kan itu kene ya, kamarnya gede banget ya. Ini dulu tempat saya nari bonda, nari zaman dulu kan zamannya si cilik ya, semua wajib bisa nari zaman biyen sih kan ora ya, daripada kelalen. Dina yang kan nari, tapi nari apa EB kayaknya. Ya, jadi bicara tata kelola pemerintahan itu saya harus banyak belajar dengan Pak Tato, dengan Pak Samsul, dengan Pak Taufik yang sudah malang melintang jadi dewan angel loh, ya angel karena ya harus setia dengan konstituen, ya kan? Pokar-pokir ya Pak. Pokar-pokir aja kakiran, ya melasi kue OPD-nya pada meringis-meringis. Jadi apa-apa lah ya. Oh anggaran itu yang ada pemerintah. Oke, bangsanya Pertamina ku awas yang orang CSR ya. Itu gue nyong loh. Gue stunting obat Ganjar pesennya stunting. Ya, Cilacap 17,9% stunting. Kita harus dorong nanti dari CSR harus turun untuk bantu.
Nah pokir mau maksudnya ya Pak Taufik karo kanca-kanca kabeh sing partai-partai lah ya karo fraksi ora kudu ngapal, mohon maaf ya. Apalagi karo Pak Taufik selain nakal. Jadi gue pokir itu ya sing gue kesehatan, gue sih memang kurang-kurang lah ya. Terus ada dicatini loh ya, wah namanya kan jadi catini lah ya, ada nanti kok sepi banget Pak Taufik itu duitnya lah seri nih ya, gunting tong aku mah istri tak kalau yang dinamani dina bapaknya bojimu paling sepi Cilacap ya. Jadi ya itu harus pokoknya aja nyatini lah ya, yang orang galak nyong tapi galak banget ya. Sing penting orang celutak ya, uli galak tapi orang celutak, naik celutak aja galak kan kayak gitu cocok ora? Nah wes kayak gue. Terus kemudian angger bahasa Landane itu good governance, tata kelola yang baik itu bahasa Landa. Bahasa Jawanya jajane yang pemerintahnya sing baik-baik main lah gitu. Caranya main kepriwe pertama, paling pertama rekrutmen ya, rekrutmen gue sih CPNS P3K kuliah nggak tes pirang-pirang kritik-kritik pejabat juga kayak gue ya, pejabat kita sama orang ini kita sama orang apa lo belum-belumbuan. Nah mana lo belum-belumbuan atas lu BKD-nya tinggi, BKD-nya ngacung jadi kabeh ya. Jadi untuk jadi tata kelola pemerintahan yang baik itu dasarnya adalah rekrutmen. Nah kabupaten yang dikasih OTT ya, medeni tuli Klaten, terus apa mana kayaknya aja nanti pada bonjol jadi kepala pik bonjol, masih bayar lah yo, ayo aku, pas kayak orangnya ngerudih ya, tidak boleh. Jadi tata kelola yang baik itu pertama dari rekrutmen, kemudian transparansi. Kalau bicara transparansi, gue kudu kabeh ngerti, mulai dari penganggaran, ya kan? Kemudian pelaksanaannya, penata usahaannya harus benar, satu lingkaran itu harus benar. Caranya kepriwe ditonton dari sistem, harus digitalisasi. Nggak bisa lagi mau kertas lah, bisa temen lah, ada kertas sama orang, mau kertas ya sih ya, dah bisa banget. Ya, macam Cilacap sih desa apa ya? Jangan, sekarang semuanya harus teknologi informasi, harus dengan digitalisasi. Maka semuanya teman-teman harus mampu untuk mendorong digitalisasi. Yang berikutnya apa coba? Sektor swasta kan the governance ada 3 pilar tuh. State berarti pemerintah itu bareng karo dewan, dari peraturan, dari apa sih orang oke. Wah dari peraturan aja akan dibanding kalau Pak Taufik langsung OPDW pada urutan boya ya ora ya oke ini ya kayaknya ya. Coba kan dibandingnya kesulitan. Nah, jadi apa mau ya gue ya peraturan. Terus habis itu apalagi private itu harus diberi regulasi yang memudahkan. Maka perizinan, siapa ya Bapak perizinan ya? Dia ingin saya perizinan. Hati-hati karena perizinan itu sebetulnya dibuat mudah, ease of doing business. Itu sebetulnya supaya orang tuh gampang minta izin. Aja malah suwe banget. Namanya bilang tahu suwe orang. Oh PTSP ini jadi ya. Jadi perizinan itu menjadi penting untuk investasi. Tentu kita harus melihat sekarang kan perizinan berbasis risiko. Jadi ketika dia berisiko, ya kita mesti kaji dengan baik bersama-sama. Yang terakhir adalah bagaimana kontrol sosial. Maka saya akan buka kanal. Kalau Pak Tato kan sudah, kita buka kanal seluas-luasnya tentu untuk mendapatkan masukan. Karena pemerintah itu harus belajar mendengar aja, ngomong direct baik ya, mendengar. Iya, sebenarnya udah ngomong direct baik, ujar-ujaran kita direct ya. Mendengar apa yang sebetulnya dibutuhkan. Mau masyarakatnya orang duwe WC malah duwe sega, cocok apa? Nah, nek ngelihat digawe sega, nek ngantuk ya turun. Ya kan? Apa nek
milih turu benar padang ya. Jadi prinsipnya hanya itu saja. Dan saya yakin Pak Tato dan Pak Samsul dan teman-teman semua sudah membangun baik Cilacap ini. Tentu saya akan terus membangun yang sudah dicanangkan, kemudian yang sudah diperbuat selama ini yang baik akan saya teruskan. Tentu anak bolong-bolongnya yang mestilah ya, anak bolongnya, nah bolongnya otak rapeti ya, sedikit-sedikit otak rapeti, yang belum paham ya. Jadi yang aku kasih tahu para bapak-bapak ibu semua yang ada di sini, karena memang saya bukan ahlinya, saya bukan ahli pemerintahan, saya hanya susu kental manis dari Pak Tato mau. Jadi ya mohon maaf ya kalau saya mungkin nanti banyak belajar dengan bapak ibu semua, dan kemudian kita harus nyempuyung bersama. Saya termasuk orang yang sangat terbuka, sangat terbuka. Jadi apa baiknya ya, silahkan saya akan buka kanal sehingga saya nanti akan tahu apa masalah yang ada di Kabupaten Cilacap, dan tentu saja saya akan bersinergi dengan Forkompinda. Dan tadi Pak Tato, Pak Samsul masih tetap ingin memberi masukan dan saran, saya tentu sangat berterima kasih, sangat berterima kasih, karena tentu ada hal-hal yang mungkin saya belum tahu ya. Khusus untuk ASN, kepala OPD, dia ngacung gejala. Dia wonge jiji cidok tetap absen dulu ya, ya Cirotek, nah, lumayan. Dia nanti, oh Bu Pramesti di Dinas Kesehatan nanti bisa apal. Mana lagi? Lah, mengko OPD angger tekwi apa jam menambahin ya, wis pokoknya lulus langsung ya, lulus pokoknya tak belang baik kok. Karena apa? Sing jenengane kepala OPD ya, birokrasi itu bedinde, ngerti bedinde betul? Orang ya? Oh, orang itu Belanda berarti. Bedinde gue pembantu, keset, nanyongnya keset. Pokoknya di temune Romak Taufik ke buang dahsyat, apa ini Pak? Jadi masyarakat itu harus kita layani, maka kita harus rendah hati, harus humble, aja berjuwis, aja sok-sokan gaya. Kepala OPD tapi gaya ya, bupatinya bilang gaya. Wah, tapi ya sih bupati kan ya. Dan tenang saja karena saya nggak mungkin nyalon ya. Jadi kok yang netral, Pak Taufik nakal jilid kok, PKB Pak Samsul nakal jilid ya. Pak Ganjar kan sudah bilang saya harus mengawal pemilu, maka ketika saya mengawal pemilu ya kudu temenanan. Karena yang orang ini nyalon, ya kan? Angkat yang nyalon ya, padang kanan, padang ini, ya. Karena yang orang nyalon ya cukup baik, ya. Jadi semuanya akan saya perlakukan sama, ya. Jadi teman-teman semua saja yang saya katakan, kalau OPD ini males-malesan, ngiler-ngiler baik, turu-turu baik, ya wis lunas, ya. Yes, cek kayak baik, di WA baik, di telepon baik. Bahaya lu ya. Jadi orang Cilacap bercahaya tapi Cilacap berbahaya. Jadi kepala OPD harus responsif ya, tidak ada hari merah. Karena yang lain tidak abang, irang kabeh. Ya, syukur lo ya. No. Rumah sakit di direkturnya di ini. Jadi orang tubuh. Direkturnya nak boleh dia. Rumah sakit dokternya pada otaknya gasik, wes ya bubar pasar pokoknya. Direkturnya sih pun apa namanya layu-layu namono, lalu muter-muter pitelu ya. Ya itu fungsinya direktur juga dian. Spesialis memang pinter-pinter juara, tapi direktur ini juara. Jadi coba dia Pak, petir berapa? Petir berapa? Bukan apa juga masuk tes dulu. Masuk tes tinggi spesialisnya mau teka, mau jajal. Mana orang kalau direkturnya sebenarnya spesialisnya balap-balap tuh gue, ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita bicara pelayanan publik, ya pelayanan publik yang utama adalah kepastian layanan. Jadi kalau tadi PTSP rumah sakit nggak punya service level agreement, waktu yang harus dicanangkan janji atau komitmen layanan, ya jenengan itu pelayanan publik. Ya, pelayanan bakul nang pasar.
sampai dewek buka kek ya. Rumah sakit masa buka jam berapa Bu? Bu Pramesti buka jam berapa rumah sakitnya? Jam 8. Buka lapangnya atau buka bakunya ya? Rumah sakit Fitri Mall Pak. Anu kan sudah buka Bu. Apa nih jendela nih? Ya, nanti akan saya lihat. Bu Pramesti orangnya semangat. Jadi rumah sakit begitu. Puskesmas di puskesmas. Ya. Puskesmas yang lagi pada banyak. Tapi kan Cilacap sih orangnya nih ya. Saya pernah di kabupaten lain. Saya lihat tuh puskesmas sama mandiri ya Allah Gusti ya. Kamarnya bosok leok. Terus keramiknya pada bengap-bengap ya. Aduh, lagi sih priwe pasiennya pada meriang kabeh. Kalau tekar mari malah tambah riang. Bilang apa yang gue petugas sebenarnya tekar ya. Bukannya jam pinter nih gue sama dulu ya petugasnya di game akan ada naso bunga kawan. Lagi sih priwe ya. Ya udah jelas. Nah itu nanti kita harus perbaiki bersama. Tapi di Cilacap sudah oke kan. Besok dapat penghargaan loh. Tepuk tangan loh buat Pak Tanto ya. Besok tanggal 23 ada penghargaan untuk kesehatan lingkungan kemarin difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kesehatan lingkungan ya. Besok tanggal 23 ada penghargaan. Tepuk tangan untuk Cilacap. Mungkin itu saja dari saya. Matur nuwun sangat. Ini ada kakak saya yang mendampingi saya. Nanti Bapak Ibu silakan kalau mau berkomunikasi dengan saya sangat gampang, terbuka, dan semoga saya bisa membawa kebaikan di Kabupaten Cilacap ini. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga periode ya. Kemudian dengan Pak Samsul banyak hal yang sudah dikerjakan. Tentu saya harus meneruskan hal-hal yang baik. Ketika ada kurangnya, ada bolongnya, maka itu tugas saya untuk bisa kemudian menutup bolong-bolong itu. Tapi yang paling utama adalah saya harus dorong integritas, tetap dorong integritas. Siapapun, tadi saya sudah sampaikan, entah itu ASN, entah itu DPR, sebagai legislatif, tentu kita harus nyengkuyung bersama supaya Cilacap lebih maju. Jadi tidak ada yang bisa dikerjakan sendirian. Pemerintah nggak bisa apa-apa tanpa swasta, tanpa kontrol sosial dari masyarakat, kemudian tanpa regulasi yang benar. Jadi kita harus bersinergi di dalam membangun Kabupaten Cilacap. Dan pesan dari Pak Gubernur jelas bahwa saya harus bagaimana kemudian KKN itu tidak ada di Cilacap, stuntingnya juga teratasi, kemiskinan juga harus dilihat bagaimana supaya kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Stunting 17,9% di Cilacap memang lebih rendah daripada provinsi yang 20,9. Tetapi bukan berarti kita kemudian santai-santai, karena Presiden sudah menyatakan harus di bawah 14% untuk angka stunting di Indonesia ini 2024. Begitu. Kalau yang lain, tadi saya sudah jelaskan bagaimana ASN harus bersikap, bertindak karena harus kerja keras. Kita bukan borju, kita bukan dorong, tapi kita bedinde. Ya, bedinde adalah pelayan. Kalau pelayan, maka bagaimana tuan kita menjadi senang dilayani oleh kita, dan tuan kita adalah masyarakat. Oke? Untuk fisik Bu, jangka pendek tetap saya akan pastikan postur APBD karena belum disepakati, tapi saya kira teman-teman tadi sudah sepakat bahwa untuk tahun 2023 tentu menyelesaikan tadi PR-PR yang belum selesai. Ya, ada kesehatan, ada pendidikan, ada infrastruktur. Kalau infrastruktur kita nggak mungkin sendiri, kita harus cari untuk APBN. Maka teman-teman harus memastikan bahwa ketika kita bicara infrastruktur itu tidak mungkin dengan APBD saja. Kita mesti dorong dari pemerintah pusat. Kemudian Dispermasdes Dukcapil, karena ada anggaran yang turun dari pusat kepada desa, tentu kita harus manfaatkan dengan betul. Jangan sampai kemudian karena melihat ada duit atau anggaran yang kemudian mereka tidak tahu prioritas,
ya tidak tahu prioritas, maka sebetulnya nggak butuh lapangan voli, dibuat lapangan voli. Tidak butuh tempat untuk misalnya pertemuan. Pertemuan itu bisa di mana saja sebetulnya dibuat, karena bingung untuk bisa memprioritaskan apa yang dibutuhkan. Maka saya minta tadi di Supermasdis Dukcapil harus dorong untuk kesehatan pendidikan, karena itu wajib, urusan wajib. Dan saya dari kesehatan, maka kalau orang kemudian sehat, ya orang sehat itu akan mampu mendorong ekonomi, ya kan? Dia sosial ekonominya jadi menjadi lebih bagus karena dia sehat. Kira-kira itu aja. 100 hari program kerja Ibu. 100 hari. Apa sasarannya? Sasaran utamanya. Satu, ya tadi bahwa stunting harus kita dorong untuk turun. 90 hari sebetulnya ya. Kemudian bagaimana masyarakat itu akses layanan kesehatannya baik. Ya, akses layanan kesehatan. Kemudian no KKN. No. 100 hari saya harus bersih-bersih. Ya, itu saja. Cukup ya? Ini masih ada beberapa OPD yang kosong, Bu. Ya. Kapan itu kira-kira? Begini, saya memang punya wewenang untuk mengisi mutasi, promosi, tetapi tetap harus izin Kemendagri. Saya harus melihat dulu apakah itu harus diisi. Kemudian kalau diisi, apakah orang-orang itu memiliki kompetensi, terutama bersih. Bersih, kalau sudah bersih, oke. Tapi kalau tidak, ya tunggu dulu. Ya, kalau saya mengangkat kemudian akhirnya menjadi rusak, apapun. Linear itu enggak? Ya, Linear itu enggak? iyalah, haruslah. Ya, kalau bersih, integritas, melayani, rampung. Karena sebetulnya itu prinsipnya di tata kelola pemerintahan, nggak ada yang lain. Saya nggak nyalon kan, nggak mungkin nyalon, jadi aku orang boleh duit. Bu, berkaitan dengan pokir tadi Bu, Ibu mengatakan pokir Bu, gimana Bu ini Bu? Pokir ini sebetulnya begini, karena memang ada peraturannya, ya kan, ya kita harus hormati. Dan saya yakin mereka juga masih bagus lah, masih on the track. Hanya saya ingin begini, ketika pokir, prioritas masalahnya di Kabupaten Cilacap itu apa? Jadi jangan sampai kemudian ada duplikasi. Kan sayang kan, misalnya sebetulnya sudah ada anggaran misalnya infrastruktur, ngapain kemudian pokirnya ke infrastruktur, hanya itu aja. Maka saya akan berkomunikasi dengan Ketua DPR Pak Taufik untuk kita bisa satukan visinya, dan saya kira saya melihat sangat kondusif sehingga nggak ada yang perlu diresahkan. Bu, tadi titip Pak Tato titip bangga bangun desa Bu, apakah dilanjutkan? Pastilah bangga bangun desa, mau nyobong desa ya aku tuh bangga bangun desa. Tapi Cilacap bercahaya kudune, itu berbahaya ya. Bu, terakhir Bu, terkait dengan netralitas PNS tadi. Saya harus netral. Netral. Apa sanksinya apabila ada ASN yang ikut sana sini? Langsung lapor, langsung dihukum disiplin. Gampang tangan kiri. Oh, gitu ya? Iya nggak boleh. Saya harus netral. Arep PDI, arep Golkar, arep PAN, arep PKB, teman-teman saya semua itu. Gerindra, ya semua teman-teman, ya ayo mari. Saya harus ketemu KPU dan Bawaslu. Bagaimana tahapan pemilu ini juga harus dikawal oleh saya. Ya, saya mohon dibantu oleh teman-teman semua, berikan edukasi kepada masyarakat. Politik itu bagaimana? Soal politik itu bagus untuk memajukan Kabupaten Cilacap. Oke, cukup ya? Cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sehat-sehat semua. Kapan-kapan.